Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran matematika SMP kelas 8. Materi kali ini teorema Pythagoras. Adapun topik yang akan kita bicarakan adalah kebalikan teorema Pythagoras. Kebalikan teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras sebagai berikut. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, atau bisa kita juga sebutkan bahwa pada segitiga siku-siku dengan sisi-sisi A, B, dan C, di mana C merupakan sisi terpanjang atau merupakan sisi miring, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kebalikannya, itu yang sering juga disebut kebalikan teorema Pythagoras, jika A, B, dan C merupakan sisi-sisi segitiga, di mana C merupakan sisi terpanjang dan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Sebagai contoh, tunjukkan apakah segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut merupakan segitiga siku-siku. Segitiga yang pertama, panjang sisinya 5 cm, 13 cm, dan 12 cm. Maka yang pertama kita lakukan, pilih sisi terpanjang. Dalam hal ini, sisi terpanjang adalah 13. Maka kita hitung 13 kuadrat atau 13 pangkat 2 sama dengan 169. Kemudian kuadrat dua sisi yang lain juga kita hitung. Maka di sini 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Dengan kata lain bahwa kuadrat sisi terpanjang, yaitu 13 kuadrat, nilainya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, yaitu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga dengan panjang sisi 5 cm, 13 cm, dan 12 cm merupakan segitiga siku-siku. Contoh selanjutnya, segitiga dengan panjang sisi 17 cm, 8 cm, dan 15 cm. Kita cari kuadrat sisi terpanjang. Di sini 17 kuadrat sama dengan 289. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat dua sisi yang lain, yaitu 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Di sini tampak bahwa 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat, atau jumlah kuadrat kedua sisi yang lain sama dengan kuadrat dari sisi terpanjang. Sehingga untuk segitiga dengan panjang sisi 17 cm, 8 cm,
dan 15 cm dapat kita simpulkan bahwa merupakan segitiga siku-siku. Contoh selanjutnya, segitiga dengan panjang sisi 11 cm, 6 cm, dan 8 cm. Kita hitung sisi terpanjang, yaitu 11 kuadrat, sama dengan 121. Kemudian, jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, sama dengan 36 tambah 64, sama dengan 100. Di sini tampak bahwa 6 kuadrat tambah 8 kuadrat tidak sama dengan 11 kuadrat. Atau dengan kata lain bahwa kuadrat sisi terpanjang tidak sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa ini bukan segitiga siku-siku. Kita lanjutkan dengan dua contoh berikutnya. Yang berikutnya, segitiga dengan panjang sisi 2,5 cm, 6,5 cm, dan 6 cm. Kita hitung kuadrat sisi terpanjang, yaitu 6,5 pangkat 2, sama dengan 42,25. Kemudian jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, yaitu 2,5 kuadrat tambah 6 kuadrat, sama dengan 6,25 ditambah 36, sama dengan 42,25. Maka di sini tampak bahwa 2,5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 6,5 kuadrat. Berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Contoh selanjutnya, segitiga dengan panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 14 cm. Kita hitung kuadrat dari sisi terpanjang, yaitu 14 kuadrat sama dengan 196. Jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, sama dengan 81 ditambah 144, sama dengan 225. Di sini tampak bahwa 9 kuadrat tambah 12 kuadrat tidak sama dengan 14 kuadrat. Maka ini bukan segitiga siku-siku. Demikian tadi pembahasan mengenai kebalikan teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat dan terima kasih.